Hari ini sekalian saya mau cek Oke. siapa yang ada baca buku itu. Ini Tapi oh bagus. Justru kalau sudah baca yang saya report sedikit. Oke. Nomor 23 belum. Oh, boleh. Bisa dihapus ya? Bisa. Oh. Tadi kalau pakai, kalau enggak ya. Papan ya? Bukan dari itu tuh bukunya udah jatuh belum nggak sama ini di buku bahasa Indonesia punya semester 1. Yang itu apa IPS itu sama PPKN belum dipegang. Banget sama Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sebelumnya kita belajar structure itu mengenai struktur pembuatan dalam kalimat ya. Tapi untuk yang writing ini kita akan lebih banyak nanti berkecimpung di bidang grammar. Karena menulis kalau udah bagus structure harus bisa grammar. Walaupun saya tahu kemarin itu mungkin banyak yang nilainya masih rendah ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, terus berusaha. Semester 1 itu belum apa-apa. Karena yang kuliah reguler biasa pun semester 1 biasanya dia masih terkejut. Kalau SMA biasanya masih mudah belajar disayang guru. Tapi ketika kuliah jangan mengharapkan disayang dosen. Karena dosen biasanya lebih sibuk dan waktunya lebih fleksibel daripada guru yang datang jam 8, pulang jam 2 atau jam 4. Kalau dosen ini kan ikut jadwal jam kuliahnya. Jadi di modul 3 itu ada beberapa kegiatan belajar. Tapi saya tidak akan membahas satu persatu daripada kegiatan belajar itu. Karena kita akan lebih fokus ke dalam menulis. Jadi nanti harus banyak-banyak menulis. Karena nanti kemungkinan di ujian. Mungkin pengalaman semester 1 kan disuruh menulis. Dan ingat kasus-kasusnya nanti, studi kasusnya akan saya ambil dari buku. Saya syukur juga ini nggak ada yang baca. Karena kasusnya akan saya ambil dari situ. Oke, jadi di modul 3 yang saya pilih untuk kita bahas di kegiatan belajar adalah kegiatan belajar yang kedua. Di sini kita akan mempelajari mengenai simple present dan present progressive. Simple present, saya rasa semua tahu, itu kalimat biasa dalam bahasa Inggris. Artinya kalimat yang biasa-biasa saja. Tidak ada rumus khusus di situ. Sedangkan present progressive, ini sama dengan dia present continuous. Jadi mungkin siswa sekalian lebih sering mendengar yang namanya present continuous atau present continuous tense. Tapi dia nama lain daripada present continuous juga sering disebut dengan present progressive. Progress artinya sedang berkembang, sedang dilakukan. Ini saya sempat meletakkan garis sederhana. Jadi lebih kurang adalah seperti ini. Jadi simple present adalah untuk menyatakan sesuatu kegiatan yang selalu terjadi, yang selalu dilakukan. Contoh misalnya yang paling mudah. Saya bangun jam 5 setiap pagi. Itu kan selalu dilakukan. Saya sholat siang jam 1 misalnya. Itu selalu dilakukan. Jadi itu gunakan kalimat simple biasa. Kemudian kalau kita bandingkan dengan present continuous, ini adalah menyatakan sesuatu kegiatan yang sedang berlangsung pada saat sedang dibicarakan. Sekarang apa yang sedang saya lakukan? Saya ini sedang mengajar. Jadi saya akan bilang, I am teaching. You are studying English. Jadi ini sedang belajar bahasa Inggris dan saya sedang mengajar sekarang. Ya, jadi sangat jelas di sini apabila dilihat, ini yang sebelah kiri menunjukkan past yang sudah lewat, itu kalimat past tense. Sedangkan ini yang now, sekarang. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini tadi, ini now juga. Ini past sama past, ini now sama dengan now, ini future yang akan datang. Sama-sama, lihat garisnya sama, keterangannya sama, tapi kenapa di sini beda? Inilah pembedanya. Sedang berlangsung pada saat yang sedang dibicarakan. Maka dia harus pakai ada kata kerja yang ditambahkan ing.
Setiap kata kerja yang ditambahkan ing harus ada to be. Nah, itu yang paling penting. Makanya pada tulisan yang pertama, tugas yang pertama, saya menemukan juga masih banyak yang salah. Yang seharusnya jangan dipakai yang ini, tapi latah mungkin. Suka mungkin dengan kata doing itu suka. Sehingga itu salah. Tapi nggak apa-apa, di sini saya sudah membuat satu studi kasus, nanti cari yang salah. Oke, di sini jelas ya. Kalau ini perbedaannya sangat ya, walaupun ini sama-sama now, sama-sama sekarang. Tetapi ini adalah sedang berlangsung pada saat sedang dibicarakan. Jelas sekali, misalnya saya sedang mengajar. Ini sedang berlangsung kita bicarakan. Ya. Atau misalnya seperti tadi pagi bangun. Tadi pagi itu kan sebenarnya sudah lewat ya, sudah pas. Tapi ingat ketentuannya, selalu dilakukan. Jadi walaupun sudah pas, tapi kalau dia selalu dilakukan, gunakan kalimat itu dalam bentuk present. Nah, ini supaya jelas, saya berikan contoh penggunaan kapan dia kita buat present simple dengan present continuous. Ini SP ini simple present. Ini present continuous atau present progressive tadi. Jadi ini siapa yang tahu artinya? Saya suruh baca dulu satu-satu. Dari belakang, Pak. Oh iya. Makanya dosa duduk belakang, kita suruh duluan. Silakan duluan. Ya ini Fitri ya? Oh, Fitri yang ini. Lina. Wah, udah lupain apa ya, Pak? Oh, yang belakang. Yuli. Oh iya, Yuli. Oh iya. Fitri, Pak. Iya. Karena agak mirip. Cuma sekarang udah mudah membedakan. Yuli, Fitri. Bedanya pakai kerudung, Pak. Iya. Kali ini Mas Lina ya. Oke, silakan dibaca yang atas. Water boils at 100 degrees Celsius. Oke, apa artinya ini? Air dimasak 100 derajat Celcius. Ya. Masih 90 artinya. Siapa yang bisa artinya 100? Jadi boil itu artinya mendidih. Ya, itu sangat penting. Kalau dimasak, cook. Oke, ini jelas air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu kan kalimat biasa. Tetapi ketika kita rubah menjadi present continuous, ini kita buat the water is boiling. Pada saat mereka berbicara, itu air sedang mendidih. Jadi the water is boiling, can you turn it off? Maksudnya matikan kompor. Seperti itu. Kemudian ya, silakan. What do you do? What is your job? Ya. Jadi kita sering bertanya kalau jumpa orang, what is your job? Saya pernah diberitahukan oleh guru bahasa Inggris saya dulu, kalau kita tanyakan what is your job, kesannya agak terlalu to the point tapi kurang bagus. Jadi alangkah bagusnya kalau kita lakukan what do you do? What do you do itu artinya, maksudnya apa pekerjaan kamu sekarang? Juga kalimat simple biasa.